Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Anugerah Tuhan memberi kesempatan kepada kita lagi pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih melanjutkan tema bulanan kita, yaitu bertambah dan melimpah di dalam kasih, dengan subtema kasih itu tidak sombong. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur oleh karena Engkau berkenan kembali menganugerahkan kesempatan kepada kami merenungkan akan firman-Mu, firman yang penuh dengan kuasa, yang berkuasa untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu, berkuasa untuk memperbaharui hati dan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus dengan kuat kuasanya memberi pertolongan kepada kami, yang akan memampukan kami untuk dapat memahami dengan baik dan benar setiap kebenaran firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Mari Tuhan, Engkau berfirman, karena kami pun telah sedia lagi untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Semua manusia memiliki sifat dasar, membutuhkan untuk diakui oleh orang lain. Pengakuan yang berlebih itulah yang seringkali menjadi pemula untuk terjadinya seseorang jatuh ke dalam kesombongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab ada dua macam kesombongan. Sombong terhadap Tuhan dan sombong terhadap sesamanya. Sombong terhadap Tuhan yaitu dilakukan oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan pengertiannya, mengandalkan manusia dan hatinya menjauh dari Tuhan. Orang seperti itu merasa tidak perlu Tuhan. Bisa menjalani hidup dengan segala persoalan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat ke-5, Yesus memandang hal itu sebagai sikap yang terkutuk, yang akan menjauhkan dirinya dari berkat Tuhan. Dan sikap sombong yang kedua yaitu sombong terhadap sesama. Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, itu adalah sombong kepada sesama. Di sana disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan, bahwa sombong itu bukan kasih. Dan kasih itu tidak sombong. Ada beberapa jenis perbuatan yang seringkali tidak sadar kita lakukan, dan perbuatan itu sebenarnya adalah perbuatan yang sombong. Yang pertama, perbuatan yang sombong yaitu meremehkan orang lain. Kita akan baca bersama ayatnya dari Lukas pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi
dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan, orang Farisi ini datang berdoa, dan banyak kata yang ada di dalam hatinya. Semua isi doanya didahului dengan kalimat yang sangat baik, yaitu, "Aku mengucap syukur kepadamu." Ini kalimat sebagai awal doa yang sangat baik sekali. Namun jemaat yang kasih oleh Tuhan, apa yang ia syukuri? Dalam kalimat doanya, dia bukan mensyukuri atas apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya, tetapi dia mensyukuri atas apa yang dia perbuat kepada Tuhan. Ini secara tidak langsung menjadikan dirinya sebagai orang yang sombong di hadapan Tuhan, karena dia menceritakan apa yang dia perbuat kepada Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga sombong terhadap sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Tidak sama seperti orang lain. Bahkan lebih lanjut lagi, dia katakan bahwa aku tidak sama dengan menunjuk seperti pemungut cukai ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan muncul dari diri kita banyak sikap. Ada sikap yang positif, tapi juga ada sikap yang negatif. Yang positif, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan terinspirasi. Lalu kita memiliki motivasi atau terdorong untuk melakukan sesuatu sehingga kita bisa mencapai apa yang sudah dicapai oleh orang. Itu adalah sikap positif, membawa kebaikan bagi diri kita. Tetapi ada juga sikap negatif yang bisa muncul dari diri kita, yaitu sikap yang rendah diri, sikap yang merasa diri tidak berharga. Karena ternyata orang yang dibandingkan dengan diri kita lebih banyak memiliki banyak hal dibandingkan dengan diri kita. Sehingga kita merasa saya tidak berharga. Menjadikan diri kita rendah diri, kecil hati. Atau bahkan juga ada sikap negatif yang lain, yaitu menjadi iri hati. Nah, kalau sudah iri hati yang muncul dalam diri kita, itu bahaya. Karena itu bisa menimbulkan pikiran negatif, keputusan negatif, bahkan tindakan negatif. Itu akibat dari ketika kita membandingkan diri kita dengan orang. Dan ada hal lain lagi yang bisa muncul, dan itu sebagai sikap negatif, yaitu apa? Bersikap sombong. Kok bisa? Iya, karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ternyata didapati bahwa kita lebih banyak memiliki banyak hal dibandingkan dengan orang yang kita bandingkan itu.
Sehingga kita menjadi bermegah diri atau sombong. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Orang Farisi ini begitu bangganya dan sombongnya ketika dia melihat bahwa dirinya jauh lebih baik. Jauh lebih berjasa di hadapan Tuhan. Karena dia banyak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Secara moral, ya, dia tidak berzina, dia tidak lalim, dia bukan perampok, ya. Bahkan secara pemberian dia pun memberikan seluruh penghasilannya dengan 1/10 untuk Tuhan. Ya. Dia merasa bahwa dirinya lebih layak dibandingkan dengan pemungut cukai ini. Sehingga saat itu dia memiliki sikap yang sombong dan meremehkan orang yang ada bersama-sama dengan dia di bait Allah itu. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, acap kali kita pun tidak sadar melakukan dengan sikap yang sama, meremehkan sesama orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu kita lakukan ketika kita ada di sekitar rumah bersama dengan mereka, masyarakat di mana kita tinggal. Mungkin itu kita lakukan ketika kita bersama di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dagang, di tempat sekolah kita, dan berbagai macam tempat di mana kita berada. Seringkali kita meremehkan akan orang. Bahkan tidak jarang pula ketika kita masuk ke gereja pun, kita menganggap bahwa diri kita lebih layak, lebih benar, lebih baik daripada orang-orang lain. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, orang Farisi ini adalah orang yang sudah mengetahui tentang hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Seharusnya ketika ada seseorang yang dikenal sebagai orang berdosa, yaitu pemungut cukai, datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyesali akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dia akan menyambut dengan kasih. Dia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang itu. Justru kita harus bersyukur dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan meremehkan, bukan merendahkan. Yesus sendiri di dalam Markus 2 ayat 17 menyampaikan bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Tetapi ketika kita dapati dalam perenungan pagi ini, bahwa orang Farisi ini mendapati orang berdosa bukan senang. Ya, malah justru dia merendahkan. Menganggap akan dia tidak layak, karena orang itu tidak selevel dengan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hal-hal seperti itu ada pada kita, kita sedang jatuh ke dalam kesombongan. Itu adalah perbuatan sombong yang pertama, yaitu meremehkan orang lain. Perbuatan sombong yang kedua, yaitu tidak mau menerima masukan. Tidak mau dikoreksi. Tidak mau ditegur. Mari kita baca bersama-sama ayat firman-Nya yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegur dia, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias.
Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes, sebab orang memandangnya sebagai nabi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau menerima koreksi, atau bahkan menerima teguran adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena orang itu sedang memagari akan dirinya. Bahkan diibaratkan rumah pagarnya pun berlapis. Setelah pagar ada lagi satpam yang menjaga di pos jaganya. Ditambah lagi dengan anjing atau binatang penjaga yang lain untuk bisa memperkuat akan penjagaan itu. Orang tidak boleh masuk ke wilayahnya. Walaupun dirinya salah, tidak boleh orang masuk untuk memberikan koreksi atau teguran. Ketika hal itu terjadi, maka dia akan menjadi marah. Dia akan tersinggung. Bahkan dia akan melawan atau memusuhi akan orang yang memberikan nasihat atau masukan. Dengan demikian, orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, Herodes didapati oleh Yohanes sebagai orang yang posisinya salah, yaitu dia telah merebut istri dari saudaranya, yaitu istri Filipus. Dan Yohanes mengatakan sebagai tindakan yang tidak halal. Cuma dikasih oleh Tuhan, ketika Herodes menerima akan koreksi atau teguran dari Yohanes, apa yang dilakukan Herodes? Herodes segera menangkap Yohanes. Herodes segera memasukkan akan dia ke penjara dan bahkan dibelenggu. Ada niat lebih dari itu, yaitu membunuhnya. Tapi karena dia tahu bahwa banyak orang memandang Yohanes sebagai nabi, tindakan yang terakhir itu diurungkan. Tetapi dari situ kita bisa melihat tentang keangkuhan, tentang kesombongan Herodes yang tidak mau menerima akan nasihat. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, jauh berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud pernah mengalami kesalahan, yaitu dia berzinah dengan istri panglimanya, Uria. Ketika dia berusaha untuk menutupi perzinahannya, dia pun melakukan dosa berikutnya dengan membunuh Uria. Hal itu diketahui oleh Tuhan, dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur apa yang dilakukan oleh Daud. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, bagaimana sikap Daud ketika dia ditegur? Apakah dia menangkap Nabi Nathan, memenjarakannya dengan kekuasaan yang dia miliki, dia memusuhi Nabi Nathan, atau bahkan berniat untuk membunuh? Tidak. Dia justru terbuka dengan teguran dari Nabi Nathan. Dia menyesali akan dosanya. Lalu dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan atas pengakuan dosanya. Tuhan mengampuni akan dia. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, hati yang meninggi seperti gunung, ya, akan susah untuk menerima ketika hujan turun ke atasnya. Mungkin ada air hujan yang sebagian masuk, tetapi lebih banyak air hujan yang ditolak, dibuang. Berbanding terbalik dengan dataran rendah. Ya, mungkin di sana ada lembah. Apapun yang masuk tidak akan ditolak, akan diterimanya. Itulah hati
yang tidak sombong, hati yang rendah hati. Berbeda dengan hati yang menggunung, hati yang sombong. Akan selalu menolak nasihat-nasihat, koreksi, teguran, sekalipun itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kalaupun kita berada dalam posisi seperti itu, kita sedang jatuh ke dalam kesombongan. Perbuatan sombong yang ketiga, yaitu pamer dengan apa yang dimilikinya. Kita akan melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodak, Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, Hizkia sebelumnya mengalami sakit. Sakitnya sangat kritis, sehingga dia pun berada dalam kondisi sampai hampir mati. Dan sudah ada nasihat dari Yesaya kepada dirinya untuk dia segera memberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, karena dia akan mati. Menyadari akan kondisinya yang kritis dan juga mendengar apa yang dikatakan oleh Yesaya, dia segera mengambil sikap. Dia berdoa minta belas kasihan dari Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya dan dia mengarahkan mukanya ke tembok untuk berdoa. Dia tidak mau mencari wajah lain selain daripada wajah Tuhan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Diperkenan bahkan dikabulkan. Bukan hanya doanya dikabulkan, malah lebih daripada itu, Tuhan menganugerahkan umur tambahan 15 tahun lagi. Itu bukan umur yang pendek. 15 tahun itu cukup lama. Kalau kita punya anak, maka anak itu tamat SMP dan akan masuk ke SMA. Itu artinya bahwa dia sudah akan masuk dalam proses mandiri. Kalau 15 tahun itu kita pakai untuk bekerja dan hasil kerjanya kita kumpulkan, udah sangat berlimpah-limpah. Kalau itu dipakai untuk bersenang-senang, maka sudah sangat puas sekali. Sehingga waktu tambahan umur 15 tahun itu sangat berarti bagi kehidupan Hizkia. Bukan hanya itu yang disampaikan Tuhan kepada dirinya. Tuhan pun menganugerahkan dengan kemerdekaan dari Raja Asyur. Raja Asyur yang mengurung, yang menjajah pun akan disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga Hizkia akan menjadi merdeka bersama dengan kota tempat kepemerintahannya. Ditambah lagi bahwa Tuhan akan memagari kota itu sehingga menjadi sangat aman. Pemberian-pemberian itulah yang menjadikan Hizkia memiliki kerajaan yang sangat jaya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, tidak lama dari keadaan itu, Raja Babel mengutus utusan kepada Hizkia. Karena Raja Babel mengetahui kalau Hizkia sebelumnya sakit. Dia ingin menunjukkan empatinya dengan ikut prihatin dengan kondisinya
dan juga memberikan pemberian-pemberian. Namun dia tidak bisa berangkat sendiri sehingga dia pun harus mengutus utusan ke tempat Hizkia. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, ketika utusan Raja Babel sampai ke kerajaan Hizkia, apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia membawa akan semua utusan Raja Babel keliling, melihat akan gedung-gedung yang menjadi tempat penyimpanan harta kekayaannya. Dikatakan dalam ayat itu, tidak ada kekayaan atau barang satupun yang tidak diperlihatkan kepada utusan Raja Babel. Artinya apa? Dia sedang pamer terhadap kekayaannya. Dia bukan menceritakan tentang bagaimana karya Allah menyembuhkan akan dirinya ketika dia dalam kondisi yang kritis. Padahal Raja Babel memberikan utusan untuk datang kepada Hizkia, ini terkait dengan sakit penyakitnya, bukan terkait dengan harta kekayaannya. Tapi itulah Hizkia. Hizkia ketika dia dalam pergumulan berat mencari Tuhan, menangis dan merengek minta belas kasihan, pertolongan yang datang dari Tuhan. Tapi ketika dia dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman, kondisi kerajaan yang sedang jaya-jayanya, ya, apa yang dia lakukan? Bukan dia menceritakan tentang Tuhan dan karya atas kehidupannya, tetapi justru dia memamerkan akan harta kekayaannya. Kadang-kadang memang persoalan itu ada baiknya, karena akan membuat orang mencari Tuhan. Ketika seseorang dalam kondisi yang baik, ya, berhasil, tercukupi, aman, nyaman, ya, sering melupakan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Beberapa hari belakangan, saya di WA secara pribadi oleh beberapa jemaat, ya, dan WA itu sampai kepada saya ketika saya agak lambat untuk mengirim ayat dan juga pujian yang akan menjadi dasar malam jam 9 kita berdoa bersama-sama. Ada mereka yang bertanya, mana Pak ayatnya? Mana Pak pujiannya? Mereka begitu semangat untuk berdoa. Kalau saja hal seperti itu dilakukan juga bukan pada waktu kita sedang dalam pergumulan berat menghadapi pandemi corona, tapi juga dalam kondisi yang baik, wah, Tuhan sangat disukakan dengan hal itu. Tetapi ya sayang, tidak selamanya seperti Hizkia selalu mencari Tuhan dan bangga dengan Tuhan, mencari lalu menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Yang Hizkia lakukan justru pamer terhadap apa yang ia miliki. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, untuk apa sih sebenarnya Tuhan memberi sesuatu kepada kita? Dan bagaimana seharusnya sikap yang harus dimiliki oleh kita ketika kita memiliki segala sesuatu? Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan akan kita bahwa ketika kita memiliki sesuatu, Tuhanlah yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita memperolehnya.
memperoleh harta kekayaan kita, memperoleh pengetahuan kita, memperoleh gelar kita, memperoleh kedudukan kita, memperoleh relasi-relasi yang ada pada kita, dan segala bentuk keberhasilan. Tuhan yang memberi kemampuan. Ya. Dan Tuhan menghendaki atas semua pemberian itu dengan firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyatakan kasih kepada sesama, bukan untuk memuliakan diri. Ya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun inilah kesalahan daripada Hizkia. Hizkia justru memamerkan akan segala harta bendanya. Untuk kesombongan diri, bukan untuk memuliakan akan Tuhan. Hari-hari seperti ini, hari yang tepat bagi kita, untuk kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Banyak mereka, saudara-saudara kita, yang bergumul dengan kebutuhan. Terkait dengan pemasukan-pemasukan yang sudah terbatas atau berkurang oleh karena pekerjaan mereka tidak lagi bisa dikerjakan, usaha mereka tidak lagi bisa dilaksanakan, sehingga penghasilannya pun menjadi berkurang. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, waktunya untuk kita memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Memakai apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyatakan kasih kepada mereka, sesama orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita menjadi sombong terhadap apa yang ada pada kita. Jangan pamer. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita dianugerahi kesempatan untuk makan di restoran, ya. Lalu apa yang kita lakukan sebelum kita makan, kita foto, ya. Lalu kita sebar, pamerkan itu di FB, di IG, ya, atau mungkin di grup WA, ya. Kita sedang makan. Bapak diingat oleh Tuhan. Kalau mungkin itu dilihat oleh orang-orang yang memiliki kecukupan tidak apa-apa, ya. Tapi ketika mungkin yang membukanya ternyata orang yang sedang kelaparan, sudah seharian atau 2 hari, 3 hari tidak makan, hanya minum air putih saja karena terbatas. Apakah apa yang kita lakukan itu memberkati dia? Tentu tidak. Justru akan menimbulkan suatu pikiran dan sikap hati yang tidak menyenangkan bagi orang itu. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bersama-sama hasil akhir dari sikap 3 tokoh tadi, yaitu orang Farisi, yaitu Herodes dan juga Hizkia. Bagaimana kelanjutan hidup mereka? Orang Farisi berdoa dengan sungguh-sungguh, lengkap dengan segala persembahannya. Tapi akhir dari cerita itu, ternyata dia tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Doanya, persembahannya, pelayanannya, bahkan perbuatan moralnya pun tidak menyenangkan Tuhan. Pemungut cukai itu justru pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena dia datang bukan dengan hati yang menggunung, tetapi dengan kerendahan hati, penuh penyesalan, minta ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Sedangkan Herodes, apa yang dialami oleh Herodes? Yang menyombongkan akan kekuasaannya untuk berbuat semena-mena terhadap orang yang menasihati akan dirinya. Pada tahun 39 Masehi, ya, Herodes Antipas dituduh oleh keponakannya sendiri, yaitu Agripa I. Agripa I menuduh bahwa Herodes ini bersekongkol dengan Kaisar Romawi. Sehingga Herodes disingkirkan, bahkan diungsikan ke daerah yang sangat terpencil. Dan tidak ada orang yang memperhatikan dirinya.
Sehingga waktu kematiannya pun tidak seorang pun tahu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Seorang raja yang sebelumnya menghendaki agar semua orang memperhatikan akan dirinya. Semua orang berpusat kepada dirinya. Tapi kini justru terbuang. Tak seorang pun mempedulikan akan dirinya. Yang namanya raja, ya, ketika meninggal, itu kan mendapatkan perlakuan istimewa. Akan ditempatkan di tempat istimewa, akan dibangun pemakaman yang sangat indah, lengkap dengan kapan dia wafat. Tetapi ternyata itu tidak diperoleh dari Herodes. Dia betul-betul direndahkan. Kenapa? Karena dia meninggikan diri. Nah, sekarang kita juga akan melihat tentang Hizkia. Bagaimana nasib Hizkia setelah dia memiliki sikap yang sombong itu, yang memamerkan kekayaannya untuk kesombongan dirinya. Cuma dikasih oleh Tuhan, tidak lama dari apa yang terjadi yang sudah diceritakan dalam ayat ini tentang bagaimana dia pamer terhadap harta bendanya, Raja Babel datang dan merampas semua hartanya. Diangkut ke Babel bersama dengan keluarga Hizkia. Kini Hizkia tidak punya apa-apa lagi. Dan keluarganya termasuk anak-anaknya dibawa ke Babel untuk diapakan? Seharusnya raja itu mewariskan kerajaan kepada anaknya. Tetapi ini tidak. Anak-anaknya di negeri Babel dijadikan sebagai pelayan raja. Yaitu sida-sida. Siapa sida-sida? Sida-sida itu adalah orang yang melayani ratu atau istri raja. Dan karena ini berhubungan dengan perempuan, maka biasanya dia akan dikebiri. Itulah anak-anak dari Hizkia. Tidak berada dalam posisi yang terhormat, tapi direndahkan sedemikian rupa. Orang Farisi direndahkan. Herodes direndahkan. Hizkia direndahkan. Maka tepat seperti firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi ini, Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati atau sombong itu kekejian di hadapan Tuhan. Dan kepada orang seperti itu, Tuhan akan menghukum dengan merendahkannya. Karena itulah Tuhan Yesus pun pernah bersabda supaya kita itu tidak memiliki hati yang sombong. Apa itu sabdanya? Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Artinya orang yang rendah hati. Bukan orang yang maunya dilayani. Karena dia menganggap diri lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menjauhkan diri dari sikap yang sombong. Yaitu dengan tidak meremehkan akan orang. Yaitu dengan selalu siap untuk dikasih nasihat, dikoreksi atau ditegur. Terlebih ketika memang kita berada dalam posisi yang salah. Atau juga dengan tidak pamer terhadap apa-apa yang dimiliki. Ketika Tuhan menganugerahkan segala hal yang ada pada kita, jadikan itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih kita kepada sesama di antara kita. Dengan demikian, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita dalam kita menjalani anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka orang yang rendah hati.
bukan orang yang menyombongkan atau meninggikan diri. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kiranya Tuhan memampukan dengan Roh Kudus untuk dapat menerjemahkan firman ini lebih luas dan lebih dalam lewat perenungan kita maupun penerimaan hati kita yang terbuka untuk diperbaiki oleh firman Tuhan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. Mari kita rendahkan hati dan kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau yang kembali sudah menyampaikan nasihat firman-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa terbuka untuk firman Tuhan, mengoreksi sikap hidup kami, baik dalam hubungan kami dengan Tuhan, maupun hubungan kami dengan sesama. Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan diam bersama, dan Tuhan akan mencurahkan kuasa berkat-Nya bagi mereka orang-orang yang senantiasa menjaga hati untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan, namun senantiasa menyatakan ketundukan yang sepenuhnya kepada Tuhan dan mengasihi akan sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan biarlah Engkau meteraikan di dalam hati pikiran kami, menjadi suluh dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, terkhusus ketika kami mengiring akan Tuhan. Inilah syukur kami atas firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama menerima doa berkat, kita akan menyanyi pujian. Nama Yesus terus bersuara, 219, Tuhan mau sertai hamba. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, bila jalan sebelah Tuhan, baru langkahku tepat, agar jiwaku tenang pada jalan yang suram, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Bait yang kedua. Tuhan mau sertai hamba, baru ingatlah beban, tidak lagi rasa takut, dan berjalan dengan senang, agar jiwaku tenang pada jalan yang suram, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhan. Bait ketiga. Tuhan mau sertai hamba, bila hati tersesat, Tuhan bimbang karena dosa dan lepas.
Kepada jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan kita sekalian. Amin.